Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Bertemu lagi dengan saya Nadia Aulia Sahla, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Pendidikan Ekonomi kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan pada perusahaan dagang. Nah, teman-teman, laporan keuangan perusahaan dagang itu sangatlah penting dalam sebuah perusahaan, dan dengan melihat-lihat angka dalam laporan keuangan, kita dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut. Dan menurut International Financial Reporting Standards, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Dalam mengerjakan keempat laporan keuangan tadi, kita harus memiliki lembar kertas kerja atau worksheet yang berbentuk neraca lajur. Karena neraca lajur tersebut ialah sumber data jika kita ingin menyusun laporan keuangan. Oke, di sini ini ada tertera kolom yang berketerangan neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Sebelum kita mengerjakan laporan keuangan pertama, yaitu laporan laba rugi, kita juga harus mengetahui rumus konsep awalnya. Yang pertama, mencari penjualan bersih, yaitu penjualan dikurangi retur penjualan, dikurangi potongan penjualan. Selanjutnya ada mencari pembelian bersih, pembelian ditambah beban angkut pembelian, dikurang retur pembelian, dikurang potongan pembelian. Mencari barang tersedia untuk dijual, persediaan barang dagang awal, ditambah dengan pembelian bersih. Mencari harga pokok penjualan, BTUD dikurang persediaan barang dagang akhir. Mencari laba kotor, penjualan bersih dikurangi HPP. Mencari laba bersih sebelum pajak, laba kotor dikurangi total beban selain pajak. Nah, total beban selain pajak itu ada di beban sewa, dikurangi beban gaji, dikurangi beban perlengkapan, dikurangi beban penyusutan peralatan, dan dikurangi beban asuransi. Untuk mencari laba bersih sesudah pajak, laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak. Nah, di sini tertera tabel laporan laba rugi. Yang pertama ini seperti tadi yang sudah aku jelaskan, kita harus mencari tahu dulu seperti penjualan bersih itu bagaimana, pembelian bersih itu bagaimana, BTUD itu bagaimana, HPP bagaimana. Nah, makanya di sini tertera kita harus mencari penjualan bersihnya. Caranya penjualannya itu kan 10.100.000. Lalu ada retur penjualan 200.000, potongan penjualan 160.000. Returnya dijumlahkan dulu oleh potongan, maka menjadikan 360.000. Penjualan tadi 10.100.000 dikurangi dengan penjumlahan tadi, yaitu 360.000, menjadi 9.740.000 rupiah. Itu adalah penjualan bersihnya. Dilanjutkan untuk mencari pembelian bersihnya. Nah, di sini kita harus mencantumkan persediaan barang dagang awal, yaitu 5 juta rupiah. Pembeliannya 5.200.000. Lalu ada retur pembelian 300.000 dan potongan pembelian 30.000. Retur pembelian dengan potongan pembelian ditotalkan dulu atau dijumlahkan menghasilkan 330.000. Lalu pembelian tadi dikurangi dengan total penjumlahan retur dengan potongan, yaitu menjadi 5.200.000 dikurangi 330.000, menghasilkan 4.870.000 rupiah. Itu adalah pembelian bersihnya. Nah, BTUD-nya bagaimana? BTUD-nya yaitu persediaan barang dagang awal tadi yang 5 juta ditambah dengan pembelian bersihnya. Totalnya 9.870.000 rupiah. Selanjutnya, kita harus mencantumkan persediaan barang dagang akhir. Nominalnya yaitu 4 juta. Nah, BTUD-nya dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir sebanyak 4 juta.
Nah, hasil dari pengurangan itu, dari pengurangan BTUD dengan persediaan barang dagang akhir, itu adalah harga pokok penjualannya. 9.870.000 dikurangi 4 juta menghasilkan 5.870.000. Maka untuk mendapatkan laba kotornya, penjualan bersih di awal tadi dikurangi dengan harga pokok penjualannya, yaitu 9.740.000 dikurangi 5.870.000, menghasilkan 3.870.000 rupiah. Lalu untuk kita mendapatkan laba bersih, total dari seluruh beban seperti beban sewanya 100.000, beban gajinya 2 juta, beban perlengkapannya 500.000, beban penyusutan peralatan 600.000, dan beban asuransinya itu 100.000. Itu di total menjadi 3.300.000 rupiah. Nah, maka itu laba kotor dikurangi dengan hasil total beban semuanya menjadi 3.870.000 dikurangi 3.300.000 rupiah, laba bersihnya mendapatkan 570.000 rupiah. Nah teman-teman, dikarenakan perusahaan tidak ada pajak, maka laba bersih inilah laba yang final. Untuk mengecek apakah penyusunan laba bersih ini sudah sesuai, kalian harus mengecek kembali dari kertas kerja atau neraca lajur yang tadi sudah ada di slide sebelumnya, yaitu soal. Nah, jika saldo laba bersih ataupun laba ruginya berada di kredit, maka saldo neracanya di debit, maka perusahaan mengalami kerugian. Dan jika perusahaan mengalami sebaliknya, berarti perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Lalu sebelum mengerjakan laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal, kita harus mengetahui konsepnya terlebih dahulu. Jika perusahaan memperoleh laba, maka modal awal ditambah laba dikurangi price. Dan jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka modal awal dikurangi rugi dikurangi price. Nah, dikarenakan perusahaan yang sedang kita pelajari ini mengalami keuntungan, maka kita mencari dengan memakai rumus modal akhir, yaitu modal awal ditambah laba dikurangi price. Di sini sudah tertera jurnal laporan perubahan modal. Kita harus mencantumkan modal awalnya sebesar 24.700.000, labanya 570.000, price-nya 300.000, dan untuk mendapatkan penambahan modalnya itu adalah laba dikurangi dengan price, yaitu 270.000, maka kita mendapatkan modal akhir dengan cara modal awal ditambah dengan penambahan modal. Lalu 24.700.000 ditambah 270 sebesar 24.970.000 rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke laporan ketiga, yaitu laporan neraca. Dan untuk mencari neraca, kita perlu keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Aktiva sama dengan harta dan pasiva sama dengan hutang. Nah, untuk mengerjakan neraca ini, kita perlu melihat neraca lajurnya lagi, yaitu di kolom neraca. Kita harus mencari akun-akun yang sesuai dengan akun aktiva, yaitu akun harta, dan pasiva, yaitu hutang. Untuk mencari aktiva, yaitu kas, ditambah asuransi dibayar di muka, ditambah piutang dagang, ditambah persediaan barang dagang, ditambah perlengkapan, ditambah sewa dibayar di muka, ditambah peralatan, lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Dan untuk mencari pasiva, yaitu total utang ditambah modal akhir. Lalu di sini ada jurnal neraca, sudah tertera ada tabel aktiva dan pasiva, dan di dalam aktiva ini ada akun kas sebesar 20.270.000, asuransi dibayar di muka 1.100.000, piutang dagang 7.300.000, persediaan barang dagang 4 juta, perlengkapan 1 juta, sewa dibayar di muka 1.100.000, peralatan 6 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa di dalam kurung? Dikarenakan ini sifatnya mengurangi
Maka total dari keseluruhan aktiva yaitu Rp39.170.000. Lalu untuk di pasifa ada utang dagang sebesar 7.200.000, utang gaji 2 juta, utang bank 5 juta, modal akhir 24.970.000. Maka di total menjadi 39.170.000. Nah, masuk ke laporan keuangan terakhir, ke laporan arus kas. Di sini kita harus mengetahui rumusan konsepnya. Adanya buku besar utama sebagai patokan melihat apakah arus kas yang sudah kita hitung benar atau tidak. Di sini sudah tertera tabel buku besar utama. Nah, di sini sudah ada tabel laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini ada 3 bagian, ada arus kas dari aktivitas operasi atau operasional, yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, dikarenakan perusahaan yang sedang kita hitung ini banyak aktivitas operasional di tanggal 3, 5, 1, 3, 5, dan 9, maka kita harus mencatat transaksi tersebut. Yang pertama ada penjualan tunai sebesar 900.000, lalu ada penerimaan piutang dagang sebesar 1.940.000, lalu ada membeli barang dagang 180.000, lalu ada membayar beban sewa 1.200.000, membeli perlengkapan 500.000, dan pelunasan utang dagang 490.000. Kenapa di depannya ini yang membeli barang, membayar beban, membeli perlengkapan, pelunasan utang dagang ini ada tanda minus? Dikarenakan ini dia mengalami pengurangan ya teman-teman. Nah, jadi jika arus kas dari aktivitas operasi ini ditotal menjadi Rp470.000. Nah, lalu untuk bagian kedua, dikarenakan perusahaan ini tidak menjalankan aktivitas investasi, maka nominalnya itu masih nol, tetap nol. Nah, lalu untuk yang bagian ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, ada nih teman-teman di perusahaan ini, terjadi di tanggal 1 dan 7, adanya investasi awal sebesar 10 juta, adanya tambahan setoran modal sebesar 10 juta, dan adanya pengurangan prive sebesar Rp200.000. Maka jika di total aktivitas pendanaan ini sebesar Rp19.800.000. Nah, untuk mendapatkan laporan hasil ujung arus kas ini, maka tadi bagian pertama arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp470.000 ditambah dengan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp19.800.000 menghasilkan Rp20.270.000. Oke teman-teman semuanya, ini adalah referensi buku yang aku ambil dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Thank you for watching my video. Mohon maaf apabila banyak yang kurang dari video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pokoknya jangan lupa subscribe for more content from my video. And terima kasih kepada orang tua dan keluarga serta Ibu Novelia Utami SPDMM selaku dosen dari mata kuliah akuntansi keuangan, dan terima kasih juga kepada UHAMKA khususnya jurusan pendidikan ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.